Oke benar, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasi networknya dan seperti biasa ya, simpel aja tanya jawab aja ya. Jadi kalau ada yang mau nanya, monggo dipersilahkan. Mumpung sekarang ya informasi sudah, kalau menurut Mang Adun tidak ada yang perlu dibesar-besarkan lagi selain dari mengatasi semua permasalahan yang pioner hadapi ya, baik itu pertanyaan atau apa ya, tanda kutip, kecuali tutorial ya susah Mang Adun memberikannya ya. Oke, di sini ada Pak Abigar kembali ya. Mantap Mang. Mang mau tanya, kalau Perasa Sandi sudah kena akun phishing atau penipuan ya, phishing itu ya. Terus kita sudah ganti kata sandi. Apakah sudah dipastikan aman? Tidak, nuhun Mang. Ini kata sandi, apakah Perasa Sandi nih ya? Karena kan di sini yang dipertanyakan kan Perasa Sandi yang sudah kena akun phishing, tapi kok setelah kita ganti kata sandi, ya berarti kan harusnya ya, menurut Mang Adun tuh mungkin pertanyaannya Pak Abigar ini ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ganti Perasa Sandi ya, karena apa? Karena Perasa Sandinya kan sudah kena, terus diganti ya, mungkin maksudnya itu bukan kata sandi ya, tapi perasa sandi. Apakah sudah dipastikan aman? Tidak, nuhun mangga sami-sami ya. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke artikelnya ya. Mungkin sudah membuatkan sedikit artikel untuk Pak Abigar dan barangkali pioner yang lain ya, yang sempat mungkin meragukan, wah ini udah ganti perasa sandi nih, tapi kira-kira masih aman gak, atau masih apa membahayakan atau gimana kan gitu, sudah aman benar-benar belum kan gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke artikelnya. Kalau pertanyaannya apakah sudah dipastikan aman atau tidak, nah di sini Mang jawaban Mang Adun ya. Maksudnya Pak Abigar itu, Mang Adun yakin sih ganti perasa sandi ya Pak Abigar ya, karena yang dipertanyakan perasa sandi yang sudah kena akun phishing atau penipuan. Jadi kita ganti perasa sandi baru, seperti itu maksudnya ya. Oke, maka jawabannya adalah sudah dipastikan aman ya. Kita bicara saja yang terlihat nyata. Nah, di sini Mang Adun ambilkan contoh ya. Mang Adun punya dua rumah dengan kunci yang tentu saja berbeda. Ya kan? Secara logika, walaupun orang lain punya kunci rumah Mang Adun yang pertama ya, tapi karena kuncinya berbeda, apakah orang tersebut bisa masuk ke rumah Mang Adun yang kedua atau rumah baru? Ya ini kita membahas yang terlihat. Kenapa ya? Kalau perasa sandi ya kan, itu kan sulit ya, istilahnya itu secara digital lah gitu. Tapi kalau misalkan mengajukan bahasakan ke rumah, ya secara logikanya kalau kuncinya kita pegang, yang rumah kita yang baru atau perasa sandi kita yang baru, bagaimana orang lain mau masuk? Sementara jelas perasa sandinya yang lama dengan yang baru itu pasti berbeda kan. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah pasti dipastikan aman atau tidak, ya sudah pasti aman karena kuncinya baru. Seperti itu Pak Bigar ya. Nah, tapi di sini ada hal yang perlu tekankan tentang keamanan atau perilaku pioner yang terdeteksi mencurigakan oleh sistem ya. Karena segala sesuatunya itu sudah ditingkatkan oleh Picor Team, maka risikonya adalah terjadi masalah pada daftar periksa mainnet, termasuk daftar periksa mainnet pioner yang akunnya disusupi, yang menyebabkan baik pioner yang tanda kutip pelaku maupun korban endingnya sama, sama-sama daftar periksa mainnetnya bermasalah. Oke, nah ini informasi yang pernah mengobrolkan dengan Pak Adi Jambi. Seperti itu, endingnya sama. Yang pelakunya ya bermasalah karena mencoba memasukkan proses sandi orang lain di HP-nya, ya kan, di dompet waletnya atau apalah itu pokoknya. Dan yang jelas disusupi juga ya otomatis akan bermasalah, yaitu sama-sama harus melakukan verifikasi ulang terhadap akun masing-masing sampai berhasil.
Yo maksudnya apa? Yo Picor Team hanya ingin memastikan dong yang punya akun tuh hanya satu, yang punya akun tuh benar-benar tidak nakal, yang punya akun tuh benar-benar hanya menuruti kebijakan-kebijakan yang Picor Team berikan, gitu kan? Nah itu ya. Jadi ya yang menurut Mengadun sering obrolkan dapat informasi ya seperti itu. Endingnya sama, itu sama-sama harus melakukan verifikasi ulang terhadap akun masing-masing sampai berhasil. Apalagi ini urusannya sama P-Browser yang sudah ada di ranah web 3. Ya iyalah, karena kita tahu kan verifikasi identitasnya itu gak bisa diganggu gugat dan harus satu pengguna, satu pioner, satu akun, satu identitas resmi. Makanya ini jangan macam-macam dengan Pnetwork. Skala keamanannya dulu luar biasa ya. Nah terus ya di paragraf yang ini tengah ya, kemana perginya akun yang dulu sering spam di kolom komentar. Nah mungkin beberapa pionir yang sering ya update di channel Mangadun dari dulu-dulu mungkin sempat mendengar ada nama yang misalkan kayak Pak Mateo. Pasti ingat lah, terus sekarang kemana gitu loh. Orang-orang yang ya entahlah ya seperti itu, mungkin ada yang ingat gitu kan. Nah terus di sini mungkin orang yang percaya dengan kekuatan teknologi saat ini terutama Web3 dan prinsip blockchain. Oke, Web3 ya identitasnya resmi ya kan, dan tidak boleh ada double-double. Blockchain ya tidak ada yang bisa merubah, bahkan Picor Team sendiri pun tidak bisa merubahnya dan sifatnya transparan. Nah, terus bahwa perilaku yang dianggap mencurigakan oleh sistem tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Nah, ini ya. Ini kan apa ya? Karena dulu-dulu ya banyak beredar pembahasan semacam ini tuh dianggapnya sepele gitu loh. Karena apa? Ya karena pribadinya atau oknum yang nakal itu dulu waktu Picor Team belum memperketat keamanannya merasa aman-aman saja. Tapi setelah Picor Team memperketat keamanannya, akhirnya ya banyak ya ada lah yang ngobrol sama Mang Adun ya, bahkan tidak percaya seperti itu dengan sistem keamanan Picor Team. Oh ini mah saya bukan karena ini, bukan karena saya melanggar atau bukan karena saya melakukan kecurangan, bukan karena saya memasukkan frasa sandi orang lain ke wallet saya. Bukan tuh mah, ini mah bisa kok gini ya, tapi kan mana ya gitu loh. Buktinya daftar periksa mainnetnya bermasalah. Nah ini yang perlu banget ya pioner informasikan juga ke pioner yang lain, apalagi yang baru ya. Jangan sampai lah melakukan hal-hal yang sekiranya jelas ya merugikan orang lain, tapi tidak hanya juga merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Ya buat apa capek-capek. Oke, misalkan kita berpikir kita mendapatkan keuntungan ya, seperti itu dengan ya tanda kutip ya, misalkan jahil lah atau curang lah atau apa mencurigakan di sistem terdeteksi, kalau akhirnya malah akun kita yang kena masalah. Oke, mau rasa cukup simpel sih, cukup jelas ya. Dan buat Pak Abigar ya, seperti itu aja penjelasan dari Mang Adun. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan yang kembali ya dipertanyakan apakah sudah dipastikan aman, ya pasti aman dan jangan sampai kehilangan lagi. Tapi pastikan juga semuanya ya itu terjaga. Artinya jangan sampai ada permasalahan lagi di esok-esok harinya. Karena apa? Karena memang Pak Abigar misalkan nih aman dalam artian tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Oke, tapi kalau misalkan Pak Abigar masih saja kena gitu ya, apakah
kena phishing ataukah ya macam-macam lah, yang jelas ada tindakan yang dicurigai oleh sistem sehingga akhirnya daftar periksa mainnetnya bermasalah kembali. Kan capek, masa harus begitu terus ya. Seperti itu aja buat Pak Abigar dan semua pioner ya, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Oke, Mang Adun cukupkan sampai di sini dulu videonya. Thank you buat semuanya, dan mungkin Mang Adun juga akan kembali merubah apa namanya ya, jadwal seperti itu ya, karena memang Mang Adun nggak pernah bisa dijadwal sih ya. Ya apa ya, Mang Adun udah menghapus ya, seperti Madun kemarin sampaikan, yaitu banyak video di YouTube Short ya, di YouTube Short Mangadun. Di sini sudah Mangadun hapuskan. Ternyata apa? Ternyata di sini nih ya, banyak banget video short Mangadun yang kayak dimute gitu loh, suaranya hilang gitu kan. Oh pantes viewersnya nggak pernah mau naik gitu kan, karena kan ini video AI ya gitu loh, video AI yang mungkin menurut sistem YouTube tuh kurang sentuhan manusianya, atau kan kurang kreatif atau kurang apa nggak tahu. Bahkan ada juga video original yang bukan AI juga ada yang semacam dimute seperti itu. Ya sudah ya, ini curhat Mangadun sedikit saja. Oke, thank you buat semuanya ya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Penpok yang berikut-berikutnya. Thank you, bye-bye.